Assalamualaikum Bransis, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan untuk rezekinya dimanapun kalian berada. Semoga dilancarkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada beberapa para youtuber pemula yang videonya itu dihapus oleh pihak YouTube gara-gara kalian itu menyalah tempatkan sebuah hashtag. Nah, ini pun teman-teman harus dipahami dulu peraturan memakai hashtag. Nah, di sini ada beberapa peraturan memakai hashtag. Kita akan bahas, let's go. Dari pihak YouTube-nya itu ada 8 pelaturan untuk menggunakan hashtag ini. Nah, yang pertama adalah hashtag tanpa spasi. Jadi contoh kayak gini, teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan hashtag di sebuah deskripsinya itu jangan pakai spasi. Nah, contoh story Nur Kahfi. Hashtag nih ya, hashtag story Nur Kahfi. Nah, dari story Nur Kahfi ini jangan pakai spasi lalu Nur Kahfi. Nah, di sini tuh teman-teman harus digabungin ya. Jadi harus digabung hashtagnya ini. Nah, yang kedua ini adalah pemberian hashtag yang berlebihan. Sebenarnya pemberian hashtag yang berlebihan ini adalah melebihi dari 60 hashtag ya. Jadi ketika sebuah konten video teman-teman nih itu si hashtagnya lebih dari 60 hashtag itu bisa dihapus oleh pihak YouTube. Nah, makanya teman-teman nggak usah banyak-banyak menggunakan hashtag, apalagi tidak relevan dengan channelnya ini ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah konten menyesatkan. Kok konten menyesatkan ya? Jadi gini, teman-teman ketika membuat sebuah konten tentang tutorial contoh kayak saya ini, nah saya kasih hashtag nih. Si hashtag ini beda dari jalur videonya ini. Kok saya membahasnya itu tentang tutorial, malah yang di hashtagnya ini tentang vlog, kan itu bisa menyesatkan. Jadi seakan-akan si sistem YouTube ini membaca bahwasannya kita itu menyesatkan video kita, dan alhasil si video kita itu bisa dihapus oleh pihak YouTube karena ini hashtagnya tidak sesuai dengan si channel atau si video yang kita bikin itu ya. Jadi teman-teman jangan bikin asal pakai hashtag aja. Teman-teman harus sesuai atau harus relevan dengan video yang teman-teman mau diupload si hashtagnya ini ya. Dan keempat ini adalah pelecehan. Nah, pelecehan ini teman-teman ketika teman-teman membuat sebuah video itu melecehkan atau ya ngata-ngatain orang lah. Terus teman-teman di hashtag si channelnya atau orangnya. Nah, itu juga pelanggarannya. Di sini pun pelecehan ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah menghina ya. Itu menghina juga udah jelas ya. Dan kedua ini adalah mengintimidasi seseorang terus kita pakai hashtag si orang tersebut ya. Dan yang ketiga ini adalah mengekspos. Jadi mengekspos pakai hashtag juga agar menyebar luas dah kejelekan seseorang itu. Ataupun juga bisa mengancam seseorang atau kelompok. Nah, ini tuh bisa dibilang pelecehan yang istilahnya bakal si video ini menghilang atau dihapus oleh pihak YouTube karena udah melanggar pedoman komunitas YouTube ya. Dan kelima ini adalah ujaran kebencian. Jadi teman-teman ini benci kepada sebuah channel atau konten orang lain, terus teman-teman ini menghashtag ya, memasukkan channel tersebut ya untuk menghina. Jadi benci lah. Saya tuh benci nih ke seorang ini. Saya bikinin videonya orangnya kayak gini. Dan ini nama orangnya dan ini nama channelnya. Terus teman-teman mengujarkan kebencian lah. Nah, ini pun bisa dihapus oleh pihak YouTube. Jadi teman-teman kalau teman-teman nggak suka ke seseorang atau ke sebuah channel orang lain, jadi teman-teman nggak perlu untuk dipakai hashtag ya. Teman-teman bikin kontennya biasa aja gitu ya. Jangan sampai mengujar kebencian kepada seseorang karena konten seperti itu bisa dihapus juga oleh pihak YouTube. Dan yang keenam ini adalah konten seksual. Udah jelas konten seksual ini melanggar sekali oleh pihak YouTube. Dan mereka contoh nih kayak gini. Teman-teman bikin konten yang agak sedikit sensitif ya. Ya istilahnya agak terbuka lah untuk konten seksual seperti kayak gitu. Terus teman-teman tuh pakai hashtag untuk menggunakan istilahnya menyudutkan kepada seksual gitu ya. Nah, ini udah melanggar juga. Walaupun kontennya tidak terlalu istilahnya vulgar ya, biasa-biasa aja, tapi teman-teman menggunakan hashtag ini bisa penghapusan dalam video teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati ya. Kalaupun teman-teman kontennya seperti ya istilahnya menarik penonton lah, untuk menarik penonton agar penonton itu pada ngeklik video-video teman-teman, terus juga teman-teman itu dimasukin hashtag yang emang itu menjurusnya kepada konten seksual. Nah, ini berbahaya juga buat channel kalian karena channel kayak gitu atau hashtag kayak gitu bisa dihapus oleh pihak YouTube atau di blacklist oleh pihak YouTube, yang artinya channel kalian itu akan hilang. Yang ketujuh adalah bahasa vulgar. Nah, ini yang sangat berbahaya ya.
bahasa vulgar ini. Makanya kalau teman-teman bisa diperhatikannya ketika teman-teman upload video itu kan ada itu istilahnya penahanan komentar. Nah itu tuh untuk disaring komentar-komentar itu yang akan dimasukkan dalam komentar itu adalah komentar yang positif. Makanya kalau teman-teman ini menggunakan istilahnya kata-kata yang kasar lah di komentar orang lain atau video orang lain, itu berbahaya juga. Apalagi di teman-teman di videonya itu menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang emang ini bahasanya bahasa vulgar atau bahasa yang istilahnya tidak pantas untuk diucapkan kayak gitu. Nah teman-teman harus hati-hati juga dalam berkalimat atau mengetikkan sebuah deskripsi ya, sebuah deskripsi dengan ketikannya itu berhati-hati, jangan sampai ada kata-kata yang istilahnya kasar. Nah ini bisa juga, dan YouTube ini bakal menghapus video teman-teman karena dengan bahasa yang vulgar, dengan hashtagan vulgar kayak gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah non hashtag. Meskipun non hashtag ini tanpa hashtag ya, jadi teman-teman membuat deskripsi atau judul video ya, biasanya sih kalau pakai hashtag itu di deskripsi ya. Nah teman-teman ini nggak pakai istilahnya hashtag, tapi jika teman-teman menggunakan kalimat yang itu kalimatnya berulang, istilahnya berlebihan lah. Contoh kayak gini, YouTuber pemula, atau istilahnya mengajak seseorang, yuk mari kayak gitu. Nah itu kalimat-kalimat yang berulang itu bisa mengakibatkan pelanggaran pedoman komunitas YouTube juga, karena tanpa non hashtag ya, non hashtag dan kalimatnya itu berulang yang mengakibatkan video teman-teman juga itu bisa dihapus oleh pihak YouTube. Nah itu adalah peraturan pedoman komunitas YouTube tentang hashtag. Jadi teman-teman harus pelajari dulu lagi ya istilahnya tentang YouTube ini. Jadi si para YouTuber pemula ini sebelum terjun ke dunia YouTube itu, teman-teman atau YouTuber pemula nih ya, itu harus pelajari dulu tentang YouTube. Jadi teman-teman agar tidak salah langkah. Dan akhirnya teman-teman juga istilahnya si channelnya ini aman tanpa kendala apapun. Nah di sini teman-teman pelajari dulu semua tentang YouTube sebelum teman-teman itu memulai. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.